Sosialisasi BNKP RSI Malang. KPRS, Keselamatan Pasien Rumah Sakit, periode 2021. Tujuan sosialisasi KPRS kali ini adalah mereview kembali tentang pemahaman 1. Pengertian KPRS, kedua insiden KPRS, yang ketiga adalah 6 sasaran KPRS yang terbaru. Keselamatan pasien rumah sakit adalah suatu sistem di mana rumah sakit membuat asuhan pasien lebih aman. Hal ini termasuk ada asesmen risiko, identifikasi dan pengelolaan yang berhubungan dengan risiko pasien, pelaporan dan analisis kejadian. Sistem ini mencegah terjadinya cedera yang disebabkan oleh kesalahan akibat melaksanakan suatu tindakan atau tidak mengambil tindakan yang seharusnya diambil. Ini menurut adalah KKPRS versi tahun 2005. HAM atau cedera adalah suatu dampak yang terjadi akibat gangguan struktur atau penurunan fungsi tubuh yang dapat berupa fisik, sosial, dan psikologis. Ini ada beberapa contoh yang masuk dalam cedera, yaitu ada penyakit berupa disfungsi fisik atau psikis, yang berikutnya adalah cedera atau injury, ini adalah kerusakan jaringan yang diakibatkan oleh keadaan atau agent, yang C ini penderitaan, suatu pengalaman atau gejala yang tidak menyenangkan, termasuk nyeri, mual, muntah, depresi, atau ketakutan. Yang D adalah kecacatan atau disability. Segala bentuk kerusakan struktur atau fungsi tubuh, keterbatasan aktivitas, dan atau refleksi dalam pergaulan sosial yang berhubungan dengan cedera yang sebelumnya atau saat ini. Ini kecacatan, ini juga tidak boleh termasuk dalam cedera. Insiden keselamatan pasien atau IKP adalah setiap kejadian atau situasi yang dapat mengakibatkan atau berpotensi terhadap cedera. Ini jenis-jenisnya ada KPC, KNC, KTC, KTD, dan Sentinel. Baik, kita ulas satu persatu. KPC adalah suatu kejadian potensial cedera, yaitu kondisi yang sangat berpotensi untuk menimbulkan cedera, tetapi belum terjadi insiden. Untuk kejadian nyaris cedera atau KNC, atau bahasa Inggrisnya adalah near miss, ini adalah suatu insiden yang belum sampai terpapar pasien, sehingga tidak menyebabkan cedera pada pasien. Jadi, sebelum sampai terpapar ke pasien, sudah diketahui kesalahannya, ini dianggap sebagai KNC. Bedanya dengan KTC bagaimana? Nah, kalau KTC adalah suatu insiden yang sudah terpapar ke pasien tetapi tidak menimbulkan cedera. Kalau KTD adalah suatu kejadian yang sudah terpapar ke pasien tetapi menimbulkan cedera. Kalau Sentinel adalah suatu KTD yang mengakibatkan kematian. Sudah terpapar pasien, ada cedera, setelah cedera ini ada menyebabkan kematian atau kecacatan yang serius. Ini dianggap sebagai kejadian Sentinel. Contohnya apa? Nah, contohnya perbedaan, kita ambil salah satu contoh adalah obat. Jika ada teman-teman yang menyiapkan obat, ternyata salah nama, ini diketahui di ruang perawatan belum terpapar pasien adalah masih KNC namanya. Tetapi kalau sudah diketahui di ruangan pasien tetapi belum sampai diminum, ini karena sudah terpapar ke pasien adalah KTC atau kejadian tidak cedera. Atau sudah terpapar ke pasien, sudah diminum tetapi tidak cedera, masih masuk KTC. Tetapi bedanya dengan KTD adalah jika sudah terpapar pasien, sudah diminum, ada cedera, atau ada pusing menyebabkan setelah pusing jatuh dan lain sebagainya, nah, ini dikatakan adalah KTD. Bagaimana kalau Sentinel? Nah, dari pusing, jatuh, ternyata ada gangguan fraktur pada tangannya. Nah, ini bisa termasuk ke Sentinel.
Ini bedanya ya dari KNC, KTC, KTC sampai sentimeter. Dengan satu rentetan kita salah obat atau salah nama. 6 sasaran keselamatan pasien, yaitu sasaran pertama adalah ketepatan identifikasi pasien, sasaran kedua adalah peningkatan komunikasi yang efektif, sasaran ketiga adalah peningkatan keamanan obat yang perlu diwaspadai atau high alert, sasaran yang keempat adalah kepastian tepat lokasi, tepat prosedur, tepat pasien operasi. Sasaran yang kelima adalah pengurangan risiko infeksi terkait pelayanan kesehatan. Sasaran yang keenam adalah pengurangan risiko pasien jatuh. Oke, sasaran pertama ini adalah ketepatan identifikasi pasien. Proses identifikasi yang digunakan di rumah sakit mengharuskan terdapat sedikitnya adalah 2 dari, maaf ini 4 ya, 4 bentuk identifikasi ya. Ini di tulisan ada 3, tetapi yang benar adalah 4. Apa saja 4 itu? Ada nama pasien, ada tanggal lahir, ada nomor medik, dan ada nomor induk kependudukan. Identifikasi ini baiknya dilakukan adalah yang pertama sebelum dilakukan tindakan pelayanan, sebelum dilakukan prosedur diagnostik dan terapeutik. Yang kedua adalah sebelum dilakukan pemberian darah, pemberian obat, pemberian produk darah, pengambilan spesimen, dan pemberian diet. Ini harus dilakukan identifikasi kepada pasiennya. Yang ketiga adalah sebelum pemberian radioterapi, pemberian cairan intravena, hemodialisa, sampai pengambilan tadi ya darah dan spesimen lainnya. Warna gelang pasien ini ditentukan dengan gelang identitas. Gelang identitas itu ada biru dan pink. Biru untuk jenis kelamin laki-laki, pink adalah untuk jenis kelamin perempuan. Untuk gelang penanda atau stiker ini ada merah, kuning, ungu. Nah, untuk merah menandakan pasien ini alergi. Untuk kuning menandakan pasien ini risiko jatuh, untuk ungu adalah pasien ini DNR. DNR adalah pasien ini meminta tidak dilakukan RCP pada saat dia nanti sakaratul maut atau menjelang ajal. Jadi kalau pasien ini tidak ingin di RCP saat menjelang ajal, berarti dia akan bicara atau melaporkan kepada petugas dokter atau perawat saat di IGD. Nanti bahwa dia tidak berkenan untuk dilakukan RCP. Biarkan beliau atau si pasien ini untuk mati dengan tenang. Makanya tidak mau untuk dilakukan RCP. Oke, slide berikutnya. Ini ada beberapa SPO cara identifikasi pasien ya. Untuk pertemuan pertama, seorang petugas dengan pasien, kita juga harus memperkenalkan diri. Kemudian secara verbal menanyakan nama pasiennya. Secara visual melihat gelang pasien. 2 dari 4 tadi ya, ada nama pasien, ada tanggal lahir, ada nomor medis, ada nomor induk kependudukan. Untuk pertemuan berikutnya, ini cukup dilihat visual saja. Setelah perkenalan diri, langsung kita lihat visual gelangnya saja. Kita terapkan dengan etiket atau label sebelum tindakan. Oke, masuk sasaran yang kedua, ini ada peningkatan komunikasi yang efektif. Ini di rumah sakit ini, di RSI Unisma, mengusung pedoman komunikasi efektif. Untuk pedoman komunikasi efektif sendiri, ini ada 3 arahannya. Yang pertama adalah komunikasi dengan masyarakat atau komunitas, ini berupa penyuluhan, ya, baik di dalam atau di luar rumah sakit. Yang kedua adalah komunikasi dengan pasien dan keluarga, ini adalah edukasi terintegrasi kepada pasien dan keluarga. Yang ketiga adalah komunikasi antar PPA, profesional pemberi pelayanan di dalam atau di luar rumah sakit. Komunikasi efektif yang kita bahas adalah pada sasaran KPLS ini adalah yang sering sekali terjadi miss adalah komunikasi antar PPA, yaitu profesional pemberi pelayanan. Agar tidak miss, makanya dibuatlah suatu pedoman MKE. Arahannya yang pertama adalah komunikasi secara verbal melalui telepon yang aman, ya, ditulis secara lengkap, dibaca ulang oleh penerima pesan dan dikonfirmasi oleh pemberi pesan. Yang kedua adalah pelaporan hasil pemeriksaan diagnostik. Nah, secara verbal ini juga ditulis lengkap,
dibaca ulang, ya hampir sama. Dan ketiga adalah pelaporan hasil kritis. Nah, ini juga sama, nanti dibaca ulang, dilaporkan, dan dikonfirmasi ulang. Itu hadisnya, ya. Di mana hasil dan nilai kritis harus ditetapkan lebih dahulu, nanti akan diatur di Pokja SKP. Yang berikutnya adalah handover. Nah, handover ini adalah artinya serah terima asuhan pasien. Handover ini yang pertama adalah antar PPA, dari staf medis ke staf medis, dari staf medis keperawatan dengan staf medis keperawatan, dari staf medis keperawatan dengan staf klinis lainnya. Nah, saat pertukaran shift. Di kita handover-nya adalah saat pertukaran shift antar perawat dengan perawat. Nah, itu sudah berjalan. Yang B adalah antar berbagai unit pelayanan di rumah sakit. Nah, ini adalah lembar transfer, ya, lembar transfer dari IGD ke rawat inap, dari unit intensif ke unit perawatan, dari IGD ke kamar operasi dan sebaliknya. Yang C adalah handover dari unit rawat inap ke unit rawat layanan diagnostik atau radiologi. Ini ada apa? Serah terimanya handover berupa permintaan pembacaan, berupa permintaan untuk radiologi atau foto. Nah, itu ada lembarnya. Berikut ada beberapa metode handover, apakah secara verbal handover, atau basic handover, atau record handover, atau written handover. Ini kita biasanya sudah berjalan adalah written handover. Kita sudah menulis untuk handover-nya. Komunikasi efektif dalam antar pemberi pelayanan di dalam rumah sakit. Nah, ini diatur dalam SKP, ya. SKP 2. Ini kita harus melakukan feedback atau feedback terhadap instruksi hasil pemeriksaan kritis. Dibuat standarnya, ada singkatan, ada simbol-simbol yang berlaku di rumah sakit. Jika kita membuat penandaan, ada simbolnya segitiga, sudah standar. Yang ketiga adalah membuat standar komunikasi pada saat operan atau handover. Pada saat kita operan atau handover memakai SWAP. Biasanya perawat dengan teman perawat berikutnya, pada saat berikutnya. Kita melakukan metode SWAP. Yang keempat adalah ketepatan membuat laporan. Ini harus tepat. Untuk sasaran yang ketiga adalah peningkatan keamanan obat yang perlu diwaspadai atau high alert. Obat-obat yang perlu diwaspadai terdiri dari satu, obat yang risiko tinggi. Nah, yaitu obat yang bila terjadi kesalahan dapat menimbulkan kematian atau kecacatan, seperti nanti pemberian insulin, heparin, ini harus hati-hati. Yang kedua adalah obat-obat yang low alert, strong alert, yaitu disebut juga dengan nama obat rupa ucapan mirip. Nah, yang ketiga adalah elektrolit konsentrat tinggi, seperti potasium klorida, ya, potasium fosfat yang mempunyai konsentrasi 3 mmol per liter. Nah, ini harus hati-hati. Contoh kebijakan penyimpanan obat high alert di instalasi farmasi yaitu ada stikernya, stiker high alert. Nah, nanti ditambahkan dalam setiap dusnya. Terus nanti bisa memisahkan obat high alert dengan obat lainnya dalam kontainer. Terus menyimpan obat-obat sitostatika secara terpisah, menyimpan obat-obat narkotika secara terpisah, nanti harus terkunci double, ya. Untuk setiap pengeluarannya harus dicatat oleh penanggung jawabnya, ada serah terimanya dan sebagainya setiap shift itu. Yang keenam adalah sebelum teman-teman perawat memberikan obat high alert ini harus di double check, cek pada perawat lain sebelum memberikan, memastikan tidak ada salah nama, salah dosis, salah dokumentasi, salah rute, ya, dan lain sebagainya. Yang ketujuh adalah obat-obat high alert dalam infus, ini juga ada aturannya. Cek selalu kecepatannya dan ketepatan pompa infusnya, lalu tetesannya ini. Tempel stiker labelnya di infusnya itu, nama obat pada botol infusnya, dan diisi dengan catatan sesuai ketentuan. Oke, sasaran yang keempat ini adalah kepastian tepat lokasi, tepat prosedur, tepat pasien operasi. Nah, ini bagaimana caranya rumah sakit untuk menetapkan prosedur itu yang seragam, yaitu ada penandaan atau beri tanda di tempat operasi, dilakukan verifikasi sebelum operasi, melakukan tap out sebelum insisi,
dan melakukan verifikasi pasca operasi. Itulah yang harus dilakukan rumah sakit agar tepat lokasi, tepat prosedur, tepat pasien operasi. Oke, ini adalah penandaan lokasi. Ini pra ya, pra operasinya ada penandaan pada semua unit kasus, baik laterality maupun multiple struktur. Perlu melibatkan pasien. Nah, penandaan ini adalah tidak mudah luntur bila terkena air, alkohol, atau betadin. Mudah dikenali ya, kita seragam pakai segitiga tadi. Digunakan secara konsisten di rumah sakit. Kalau sudah segitiga ya segitiga semua. Tidak boleh nanti hari ini segitiga, besok ganti bulat, besok ganti oval, nggak boleh. Harus segitiga semua. Yang keenam, dibuat oleh operator atau orang yang akan melakukan tindakan dan dilaksanakan pada saat pasien yang terjaga. Berikut adalah kebijakan verifikasi praoperatif, verifikasi lokasi, prosedur, dan pasien yang benar. Jangan sampai prosedur sudah benar, lokasi sudah benar, pasiennya salah. Nah, untuk bilang intelek ya, nggak boleh. Yang kedua adalah pastikan bahwa semua dokumen, foto, hasil pemeriksaan yang relevan tersedia. Verifikasi ketersediaan peralatan khusus, ada apa tidak. Tahap time out ini memberikan semua pertanyaan atau keperluan bisa diselesaikan pada saat itu. Dilakukan di tempat tindakan tepat sebelum dimulai, melibatkan seluruh tim operasi. Memakai surgical safety checklist. Nah, ini memakai WHO 2009. Nah, ini contohnya. Nah, ini ya contohnya surgical safety checklist. Ini teman-teman kamar operasi pasti sudah terbiasa mengisi ini. Berikut adalah panduan sebelum induksi anestesi. Nah, identifikasi pasien, prosedur, inform konsen, apakah sudah dicetak, sisi operasi apakah sudah ditandai, mesin anestesi dan obat-obatan apakah sudah lengkap, oksimetri terpasang dan berfungsi dengan baik. Ya, kalau belum segera dicarikan, apakah ada alergi ini pasiennya, apakah ada kemungkinan kesulitan jalan nafas atau aspirasi, apakah ada resiko kelingan darah lebih dari 500 mili. Jika ada resiko, berarti nanti anestesi menyarankan untuk menyiapkan transfusi darah di bank darahnya. Berikut adalah panduan sebelum insisi kulit, ada konfirmasi anggota tim, nama dan perannya, perawat sebagai onload, ya, instrumentator dan sebagainya, DPJP, bedahnya sebagai operator bedahnya, dan lain sebagainya. Konfirmasi nama pasien, prosedur dan lokasi insisi, apakah sudah benar, antibiotik profilaksis harus diberikan 60 menit sebelum operasi, apakah sudah masuk apa belum, yang harus diantisipasi pada saat kejadian krisis, untuk dokter bedahnya, apa langkahnya jika terjadi krisis, berapa lama, kemungkinan blood loss-nya bagaimana, apakah sudah sedia darah apa belum. Untuk dokter anestesi, pasien spesifik konsen, untuk perawatnya, sterilitas alatnya bagaimana, instrumennya bagaimana, dan sebagainya. Untuk imaging yang diperlukan, apakah sudah terpasang. Oke. Kebijakan sebelum pasien meninggal kamar operasi harus dilakukan ini untuk perawat, melakukan konfirmasi secara verbal bersama dengan dokter dan anestesinya. Nama prosedurnya apakah sudah benar, instrumennya apakah sudah lengkap, gas perbannya, jarumnya dihitung, lengkap enggak nih? Nah, ini jangan-jangan tertinggal. Nah, ini tidak boleh, harus dihitung sampai lengkap dicari, tidak boleh keluar semua anggota tim. Spesimen telah diberi label identitas, belum diserahkan ke tugas lab untuk di pemeriksaan. Apa ada masalah peralatan yang harus ditangani? Yang berikutnya adalah dokter, advis dokter kepada perawat dan anestesi. Apa yang harus diperhatikan dalam recovery pasiennya dan manajemen pasiennya? Apakah harus di manajemen nyerinya, apakah ada nyeri, harus dikasih obat berapa jam sekali, pemeriksaan tanda-tanda vital apakah harus 15 menit sekali, atau 10 menit sekali, dan lain sebagainya. Ini tergantung dokternya yang memberi advis. Kita memasuki sasaran yang kelima adalah pengurangan risiko infeksi terkait pelayanan kesehatan. Kebersihan tangan merupakan sabun. Kebersihan tangan menggunakan sabun, kebersihan tangan menggunakan sabun dan desinfektan adalah sarana efektif untuk mencegah dan mengendalikan infeksi. Ini ada 6 langkah cuci tangan, insya Allah teman-teman sudah hafal semua ya, sudah dilatih oleh tim PPI kita, PPI RSI
Malang Unisma ya. Untuk lama cuci tangan, untuk hand rub-nya ini adalah 20 sampai 30 detik. Untuk hand wash 40 sampai 60 detik. Nah, untuk 5 momen cuci tangan ini sudah hafal semua ya. Ada sebelum pasien, sudah ke pasien dan lain sebagainya, sampai nanti setelah kontak dengan lingkungan pasien yang kelima. Sudah hafal semua teman-teman, insya Allah. Oke, untuk sasaran yang keenam, yaitu pengurangan risiko pasien jatuh. Rumah sakit melaksanakan asesmen terhadap semua pasien rawat inap, rawat jalan dengan kondisi diagnosis dan lokasi terindikasi berisiko jatuh. Ya. Rumah sakit melakukan proses asesmen awal di IGD, ya. Ada asesmen lanjutan dan asesmen ulang. Nanti dirawat inap asesmen ulang. Sudah dilakukan semua. Langkah-langkah yang diadakan untuk mengurangi risiko jatuh bagi pasien dari situasi dan lokasi yang menyebabkan pasien jatuh. Apa langkah-langkahnya? Nah, ini langkah-langkahnya ini adalah anjurkan pasien meminta bantuan jika diperlukan. Jika ke kamar mandi harus ngebel, minta didampingi perawat atau keluarga. Anjurkan pasien untuk memakai alas kaki anti-slip. Sediakan kursi roda yang terkunci di samping tempat tidur pasien. Nah, gunanya untuk pasien ke kamar mandi atau kemana-mana memakai kursi roda. Pastikan bahwa jalur ke kamar mandi bebas dari hambatan dan cukup terang, ya. Begitu juga dengan lorong, nah, bebas hambatan juga. Pasang bed rail pada pasien. Evaluasi kursi dan tinggi tempat tidur. Jadi kursi dan tinggi tempat tidur harus kita evaluasi, tidak boleh terlalu tinggi. Ya. Pertimbangkan efek puncak obat yang diresepkan. Jika ada pasien yang diberikan advis penenang, nah ini juga harus hati-hati. Mengamati lingkungan untuk kondisi berpotensi tidak aman harus segera dilaporkan. Jika ada, contohnya, jika ada ubin atau lantai basah harus segera dibersihkan. Kita panggil tim JS. Jangan sampai kita biarkan nanti pasiennya terpeleset jatuh. Nah ini tidak boleh, harus segera kita laporkan untuk perbaikan atau dibersihkan. Jangan biarkan pasien berisiko jatuh tanpa pengawasan, harus di-KI. Jika dirawat inap biasa, harus ada penunggunya, biar tidak jatuh. Berikutnya yang ke-14 adalah berkolaborasi dengan pasien atau keluarga untuk memberikan bantuan yang dibutuhkan. Ini beberapa elemen yang mendukung upaya menurunkan risiko jatuh, yaitu ada pengembangan kebijakan dan penyusunan SPO. SPO dan kebijakan insya Allah sudah disusun di RSI ya, nanti tinggal membaca teman-teman. SPO penata laksanaan pasien jatuh, ya. Melakukan proses asesmen awal, asesmen lanjutan dan asesmen ulang. Nah, alhamdulillah sudah dilaksanakan dari mulai UGD sampai rawat inap sudah dilakukan. Monitoring evaluasi pelaksanaan program pencegahan pasien jatuh, ada laporan insiden pasien jatuh, observasi pelaksanaan pencegahan pasien jatuh. Nah, ini sudah dilakukan oleh tim ya, ada laporan kepada direktur, mengembangkan sistem pelaporan pasien jatuh. Nah, ini alhamdulillah sudah, teman-teman setiap ada pelapor, ada pasien jatuh pasti akan dilaporkan. Terima kasih. Ini sudah selesai. Mohon maaf ya atas khilaf, salah kata dari saya dan tim. Jika ada kekurangannya, murni itu adalah kesalahan saya. Mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat dan dapat dipahami, walaupun ini secara daring, tidak bisa secara bertemu langsung. Dan semoga ini dapat diaplikasikan dalam pekerjaan sehari-hari sesuai dengan unitnya masing-masing. Mohon maaf sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eli dari Subkomite KPRS akan menyampaikan materi kedua. Di sesi 2 ini ada 2 materi yang akan saya sampaikan, yaitu 1, SPO laporan insiden keselamatan pasien, dan yang kedua adalah sosialisasi pengisian form IKP.
Untuk materi yang pertama adalah SPO, laporan insiden keselamatan pasien. Pengertiannya, laporan insiden adalah laporan suatu kejadian yang tidak diharapkan yang mengakibatkan cedera pasien akibat melaksanakan suatu tindakan atau tidak mengambil tindakan yang seharusnya diambil dan bukan karena penyakit dasarnya atau kondisi pasien. Kemudian tujuannya adalah 1, memberikan rasa aman, 2, meningkatkan budaya melapor atas setiap insiden yang terjadi pada pasien, yang ketiga adalah mendapatkan solusi atau pemecahan masalah terhadap insiden yang terjadi kepada pasien. Kebijakannya SK Direktur nomor 58 tentang panduan pencatatan dan pelaporan insiden pasien. Semua karyawan wajib melaporkan setiap insiden yang terjadi pada pasien kepada Komite Mutu dan Keselamatan Pasien. Ketiga, pelaporan insiden dilakukan oleh semua petugas rumah sakit yang terlibat, yang mengetahui atau yang melihat langsung adanya insiden kepada pasien. Laporan insiden diserahkan Komite PMKP maksimal 2 kali 24 jam dan bersifat rahasia. Prosedurnya adalah 1, setiap ada insiden, orang yang terlibat langsung, yang mengetahui atau yang melihat, wajib melaporkan kepada pimpinan di atasnya. Bisa kepada PJC, bisa kepada kepala unitnya, atau bisa kepada pengamat pada saat kejadian. Kemudian atasan yang menerima laporan setelah mendapatkan informasi tentang data laporan dan insiden, melakukan grading list dan menandatangani laporan. Grading list materinya sesuai yang disampaikan pemateri pertama sebelumnya. Kemudian yang ketiga, atasan yang menerima laporan melakukan investigasi sederhana tentang insiden yang dilaporkan dan mengisi formulir investigasi sederhana yang ada di lembar balik form insiden. Yang keempat, laporan insiden diserahkan Komite PMKP maksimal 2 kali 24 jam. 5. Komite PMKP akan melakukan analisis insiden berdasarkan grading list. Biru atau hijau berarti tindak lanjutnya adalah investigasi sederhana. Kalau kuning atau merah berarti ada RCA. 6. Komite PMKP membuat laporan dan rencana tindak lanjut kepada direktur setiap periode yang ditentukan. Di sini biasanya per 3 bulan. 7. Rekomendasi dari direktur akan diberikan umpan balik kepada unit-unit terkait. Kalau kami di keperawatan, biasanya umpan balik itu kami laporkan di setiap kali kita ada rapat kepala ruang. Unit terkaitnya adalah Komite KMKP dan yang kedua keperawatan atau seluruh karyawan rumah sakit. Materi yang berikutnya, sosialisasi pengisian form insiden. Materi selanjutnya, kita masuk di materi yang berikutnya, yaitu form pengisian insiden keselamatan pasien. Di sini, pertama yang kita isi adalah identitas pasien. Identitas kita isi dengan nama lengkap atau bisa dengan inisial. Usia diisi dengan usia lengkap pasien saat itu. Jenis kelamin bisa dijentang,
penanggung jawab biaya dipilih sesuai dengan penanggung jawab biaya pasien. Nomor RM harus ditulis lengkap. Kemudian ada pilihan rawat inap, poliklinik, UGD, atau lain-lain. Lain-lain ini diisi dan disebutkan lain-lainnya apa, polispesialiskah atau apa. Kemudian tanggal masuk rumah sakit diisi tanggal pasien saat masuk rumah sakit, tanggal dan jam. Kemudian diagnosa, diisi diagnosa medis yang dialami oleh pasien. Kemudian rincian kejadian. Di situ ada hari atau tanggal kejadian, diisi hari, tanggal, bulan, dan tahun kejadian pasien saat mengalami insiden. Jam kejadian diisi dengan kejadian jam pasien mengalami insiden. Kemudian nama insiden. Nama insiden itu misalnya bisa diisi dengan salah dokumentasi, salah identifikasi, dosis berlebih, atau pasien jatuh. Bisa diisi dengan seperti itu. Kalau jenis insiden, kita tinggal centang aja mana jenis insiden yang dialami oleh pasien. Bisa KTC, KNC, KPC, KTD, atau kejadian sentinel. Tempat insiden ini adalah tempat di mana pasien mengalami insiden. Insiden terjadi pada pasien atau kasus penyakit apa, bisa diisi spesialis, spesialisnya apa, bedah, atau IPD. Unit penyebab insiden adalah unit di mana penyebab pasien ini mengalami insiden. Kemudian kronologi kejadian diceritakan kronologi kejadiannya seperti apa. Orang yang pertama mengetahui insiden ini diisi sesuai dengan pilihan, bisa karyawan RSI, bisa pihak RSI non karyawan, bisa pasien, pengunjung, keluarga, atau penunggu pasien. Kemudian akibat insiden terhadap pasien, bisa kematian, diisi sesuai dengan yang terjadi pada pasien, bisa cedera ringan, tidak cedera, atau yang lainnya. Kemudian tindakan setelah kejadian. Ini adalah tindakan yang kita lakukan setelah kejadian insiden itu terjadi. Tindakan dilakukan oleh siapa? Bisa dokter, bisa perawat, atau petugas lain, atau bisa juga oleh tim. Apakah kejadian yang sama pernah terjadi sebelumnya? Ini bisa diisi ya atau tidak. Tentunya pengisian ya atau tidak harus dicocokkan dengan register insiden teman-teman yang ada di unit masing-masing. Dan langkah tindakannya yang telah diambil itu apa, disebutkan sama apa enggak. Kemudian apakah laporan lisan 1x24 jam ke tim KPRS sudah dilakukan, ya atau tidak. Grading sementara apa? Grading sementara ini adalah grading di unit, bukan grading di rumah sakit. Nanti kalau yang melakukan grading ulang berarti dari tim KPRS. Jadi ini grading unit. Kemudian tanggal laporan diserahkan tanggal berapa, nama pembuat laporan siapa, tanda tangan pembuat laporan. Kemudian untuk yang menerima laporan, melakukan tanggal laporan diterima ini kapan, nama penerima laporan siapa, dan tanda tangan penerima laporan. Jadi, pelapor atau orang yang mengetahui insiden atau yang melaporkan insiden, mengisinya adalah mulai dari identitas pasien,
kemudian rincian kejadian, dan seterusnya itu kronologi kejadian, orang yang pertama yang mengetahui kejadian, dan akibat kejadian terhadap pasien, kemudian tindakan yang telah dilakukan ke pasien. Penerima laporan selanjutnya adalah mengisi gradingnya apa, grading risknya, grading sementaranya apa, kemudian menandatangani dari tanggal laporan itu diterima. Setelah itu, penerima laporan melakukan pengisian di form baliknya laporan insiden ini, yaitu form investigasi sederhana. Setiap laporan yang masuk harus diisi untuk investigasi sederhananya. Untuk penerima laporan, wajib mengisi formulir investigasi sederhana. Di sini investigasi sederhananya adalah penyebab langsung insiden. Jadi apa yang menyebabkan insiden itu terjadi, yang menyebabkan langsung insiden itu terjadi. Misalnya ada insiden pasien jatuh. Insidennya adalah pasien jatuh dari tempat tidur. Kemudian penyebab insidennya apa? Ternyata setelah dilakukan investigasi sederhana, penyebab insiden langsungnya adalah bed pengaman tidak terpasang. Kemudian kenapa bed pengaman itu tidak terpasang? Itu adalah penyebab yang melatar belakangi atau akar masalahnya. Ternyata bed pengamannya tidak terpasang karena bed pengaman itu tidak bisa atau dalam kondisi rusak. Itu bisa dimasuk di penyebab yang melatar belakangi atau akar masalahnya. Kemudian rekomendasinya apa? Di situ ditulis siapa yang harus bertanggung jawab, tanggalnya kapan, tindakan yang dilakukan apa. Ditulis juga, misalnya langsung lapor ke UPS, kemudian evakuasi pasiennya, melakukan observasi ke pasiennya, melakukan lapor ke DPJP tentang kondisi pasien. Nah, ini diisikan di tindakan yang dilakukan saat itu. Kemudian di bawah ada kolom manajer, kepala bagian atau kepala unit. Ini ditandatangani adalah yang menerima laporan itu. Kolom selanjutnya ada manajemen resiko. Di situ investigasi dilakukan apa tidak, iya, kapan, diperlukan investigasi lebih lanjut, iya apa tidak. Setelah investigasi dilakukan grading ulang, gradingnya berubah apa tidak. Bisa dibuat di situ, bisa hijau, bisa kuning, bisa merah. Terima kasih atas perhatiannya. Untuk formnya bisa dilihat di materi. Kemudian untuk aplikasinya di unit-unit bisa koordinasi dengan kepala unit masing-masing atau langsung kepada tim kalau ada yang tidak jelas atau ditanyakan. Sekian waktunya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.